Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an, dan kita terhenti pada kaidah yang ketujuh. Ada yang masih ingat kaidah yang ketujuh apa bunyinya? Kaidah yang ketujuh kemarin lupa. Kalau kaedahnya aja lupa, gimana mau ngamalin? Kaedah yang ketujuh adalah ma'alal muhsinina min sabil. Bahwasanya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Maka ketika ada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, maka jangan kita mudah untuk menyalahkannya, tapi berterima kasihlah kepada mereka. Taib. Kemudian kita lanjut ke kaidah yang ke-8 yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala, berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak memikul dosa orang lainnya. Dan seseorang tidak memikul dosa orang yang lainnya. Kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 ayat dalam Al-Qur'an. Penyebutannya diulang sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur'an. Yang jika kita melihat ada sebuah pengulangan di dalam Al-Quran, maka itu menjadi perhatian bagi kita. Karena kalau diulang-ulang berarti itu adalah perkara yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Dan kaidah di dalam Al-Quran sebenarnya satu kali pun itu sangat penting. Ketika ada sebuah kaidah di dalam Al-Quran disebutkan hanya sekali saja, maka itu adalah menjadi kaidah yang sangat penting. Apalagi ini diulang sebanyak 5 kali. Ya, menunjukkan lebih penting dan untuk kita perhatikan. Di mana kaidah ini disebutkan oleh penulis, sebuah kaidah yang berkaitan tentang penjelasan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang itu tidak akan memikul dosa orang yang lainnya. Artinya seseorang akan dibebankan dosa kepadanya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Sehingga ini menunjukkan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak terlibat kepada suatu maksiat,
maka dia tidak ikut mendapatkan dosa orang yang bermaksiat tersebut. Sebaliknya ketika orang tersebut terlibat, maka dialah yang akan mendapatkan dosa tersebut. Taib. Kita sebutkan kaidah ini tertera dalam surat Al-An'am ayat 164. Surat Al-An'am ayat 164. Kita bacakan juga ya, kaitan dengan kaidah yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah Allah dan menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Aghairallahi abghi rabba?" Apakah aku akan mencari Rabb selain Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segalanya, Rabb segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mentarbiyah kita, Allah yang ngasih kehidupan kepada kita, rizki dan sebagainya. Maka apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal Allah itu adalah Rabb segala sesuatu? Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Namanya disebut dalam bahasa Arab itu istifhamul inkar. Jadi kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Jawabannya ya tidak perlu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabb segala sesuatu. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan terkait tentang ayat ini terdapat dua perintah. Yang pertama adalah perintah untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, dan perintah yang kedua adalah perintah untuk bertawakal kepada Allah. Aghairallahi abghi rabba? Apakah aku perlu mencari Rabb selain Allah? Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbu kulli syai', ya. Sedangkan wa huwa rabbu kulli syai' ini adalah tersirat di dalamnya itu perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan segala sesuatu, sehingga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang semisal itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah gandengkan perintah tauhid dengan perintah tawakal. Seperti dalam ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ini adalah perintah tauhid dan perintah tawakal. Dalam ayat lain Allah katakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman yang kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang penggabungan perintah tauhid dan perintah tawakal. Maka dalam ayat ini qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai', tertera atau tersirat di dalamnya perintah untuk mentauhidkan Allah dan bertawakal kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berbuat dosa tidak akan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan seseorang yang berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, kecuali kemadharatannya itu kembali kepada yang melakukannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, maka dampak buruk dari dosa ini kembali kepada siapa? Kepada pelakunya.
wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu memikul dosa yang lainnya. Ya, tidaklah seseorang itu memikul dosa yang lainnya. Jadi ayat ini berkaitan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, di mana seseorang yang berbuat dosa, mereka akan memikul dosa mereka masing-masing. Dan ini adalah merupakan kaidah umum. Pada asalnya seseorang itu akan memikul dosa mereka masing-masing. Meskipun nanti akan kita terangkan juga ada pengecualiannya, yaitu adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam perbuatan buruk tersebut, mereka akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya tersebut. Namun pada asalnya seseorang itu di akhirat kelak akan memikul beban dosa yang ia kerjakan, bukan dosa orang lain. Ya. Meskipun orang lain tersebut itu adalah keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 18, Allah mengatakan wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika orang yang merasa berat dosanya di akhirat kelak, kemudian mereka memanggil teman-temannya, memanggil orang lain untuk membantu memikul beban dosanya, maka orang lain tersebut tidak akan mau, walau kana dza qurba, meskipun orang tersebut itu adalah anggota keluarganya, itu nggak bakal bisa memikul dosa orang tersebut. Ya, tayyib. Allah juga mengatakan fala yakhafu dzulma wala hadma, dan janganlah kalian takut dizalimi, dan janganlah kalian habma itu maknanya apa ya, dicurangi. Jadi janganlah kalian takut nanti di akhirat dizalimi, dan jangan kalian takut hak kalian itu akan diambil. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berbuat adil, nggak mungkin itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Ya, bahwa setiap jiwa itu nanti akan menanggung dosa mereka masing-masing kecuali ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya. Ya, jadi kecuali orang-orang yang beriman ini, ya, mereka bukan mereka apa namanya, ya, kalau orang tadi itu memikul dosa mereka masing-masing. Nah, adapun orang-orang mukmin ini yang menerima catatan dengan tangan kanannya, mereka masih mendapatkan pahala dari anak-anaknya atau dari keluarganya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama keturunannya, anak dan keturunannya, dan tanpa mengurangi sedikit pun derajat salah satu di antara mereka. Maksud dari ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka yang pertama kali ia cari adalah orang tuanya. Yang dia pertama cari adalah orang tuanya. Kemudian setelah itu dia mencari istri atau suaminya. Kemudian mereka mencari anak-anaknya. Namun yang mereka cari itu adalah orang tuanya. Kemudian dikatakan kepada laki-laki orang tersebut, innahum lam yablughu darajatak, sesungguhnya mereka itu derajatnya tidak sama sepertimu. Mereka orang tuamu itu ada di bawahmu dan tidak selevel denganmu. Fayu'maru bil haqqi bihim, maka orang tua yang tadi levelnya berada di bawah ini nanti diperintahkan untuk naik level dan dipertemukan dengan anaknya. Sehingga maksud daripada ayat tadi illa ashabal yamin ini adalah meskipun mereka telah meninggal dunia, maka tetap mereka mendapatkan pahala dari anak-anaknya. Ya.
Taib. Makanya di sini ikhwan, ya, sedikit nasihat terkait tentang mendidik anak. Jangan sampai kita itu lengah, atau jangan sampai kita itu justru malas untuk mendidik anak kita. Karena anak kita itu adalah merupakan aset bagi kita nanti di akhirat kelak. Sehingga ketika orang-orang itu ketika meninggal dunia, ya, mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan, memikul dosa masing-masing, namun orang yang beriman tersebut akan justru mendapatkan pahala dari anak-anak mereka. Karena anak yang soleh itu akan mendoakan orang tuanya, didoakan terus sampai dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi itu kesimpulan atau kaitan dengan ayat yang tertera dalam surat Al-An'am yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu akan menanggung seseorang itu tidak menanggung dosa orang yang lainnya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 15, pun juga disebutkan dalam surat Fatir ayat 18 tadi, disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, disebutkan pula dalam surat An-Najm ayat 38. Namun inti daripada ayat-ayat tersebut sama, ya, yang menjelaskan tentang kaidah ini. Bahkan kaidah ini itu sudah berlaku sejak nabi-nabi terdahulu. Sejak nabi-nabi terdahulu ini sudah berlaku kaidah ini, bahwasanya seseorang itu akan memikul dosanya masing-masing, tidak memikul dosa yang lainnya. Seperti dalam surat An-Najm ayat 33 sampai 41, kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aital ladzi tawalla, apa pendapatmu tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, wa a'ta qalilan wa akda, yang mana mereka ini memberikan sedikit dan setelah itu tidak lagi mau memberi. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah mereka ini mengetahui ilmu ghaib? Am lam yunabba bihi fi suhufi Musa, atau jangan-jangan orang ini belum tahu tentang kabar yang disebutkan dalam lembaran-lembaran Musa. Ya. Jadi ada sebuah kabar di lembaran-lembaran Musa. Wa fi Ibrahim alladhi wafa, pun juga disebutkan dalam suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim yang menyempurnakannya. Apa isinya? Ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, isinya ternyata tidaklah seseorang akan menanggung dosa orang yang lainnya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia itu akan memperoleh, ya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang mereka usahakan itu di akhirat kelak nanti akan ditampakkan. Tsumma yudzahul jazaa'al awfa, dan setelah ditampakkan maka akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sehingga kaidah ini itu sudah berlaku sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Ya. Taib. Jadi kesimpulannya asalnya adalah seseorang akan menanggung seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang yang lainnya. Kecuali, nah disinilah pengecualiannya, kecuali dia ikut serta dalam kemaksiatan tersebut, maka dia terkena dosa tersebut. Jadi contohnya begini, jika ada si A bermaksiat, contohnya gimana? Jika ada si A bermaksiat, apakah si B ini menanggung dosa si A, sedangkan si B ini tidak terlibat melakukan dosa tersebut? Dapat dosa apa tidak? Tidak. Tapi seandainya si A yang bermaksiat, tapi si B ini justru yang nyuruh, padahal si B ini bukan yang melakukannya, dapat dosa apa tidak? Dapat. Nah, inilah maksudnya, ya. Jadi maksudnya jika seseorang terlibat dalam sebuah keburukan, maka dia juga mendapatkan keburukannya. Ya, jadi ada beberapa
orang yang pertama adalah menjadi pelopornya, yang nyuruh, menjadi pelopor kemaksiatan. Ya, maka orang tersebut juga akan mendapatkan dosanya meskipun dia bukan orang yang melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a." Jadi barang siapa yang menunjukkan suatu jalan keburukan, menunjukkan sunnah sayyi'ah kepada seseorang, maka dia juga mendapatkan dosanya. Dan juga dosa orang yang melakukannya. Setiap orang yang melakukannya, maka dia juga mendapatkan dosanya. Misalnya kalau dia menyuruh, ya, nyuruh fulan untuk mabok misalnya, maka yang mabok tersebut dapat dosa dan yang nyuruhnya juga dapat dosa. Dan jika yang disuruh ini banyak, maka mereka yang mabok ini berdosa dan orang yang nyuruhnya ini mendapatkan semua dosa orang-orang yang mabok tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang mabok tersebut. Jadi dia sendiri nyuruh orang mabok itu dosa, dan yang kedua dosanya double, yaitu menanggung beban dosa mereka. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam awwali kiflun min dammiha." Bahwasanya tidaklah ada jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali orang yang pertama kali membunuh itu akan mendapatkan dosa pembunuhan tersebut. Ya, seperti yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak," dan seterusnya. Peristiwa yang terjadi kepada Qabil dan Habil ketika diperintah untuk berkorban, hanya salah satu yang diterima korbannya, kemudian satunya hasad, akhirnya membunuh Habil, dan Qabil menjadi pelopor orang yang melakukan pembunuhan. Sehingga kata Nabi SAW, tidaklah setiap jiwa itu terbunuh secara zalim, maka dosanya ngalir kepada Qabil, yaitu orang yang pertama kali melakukan dosa pembunuhan. Maka demikian pun juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Ketika dia ternyata menjadi contoh orang yang melakukan keburukan pertama kali, maka semua orang yang melakukan keburukan yang diakibatkan olehnya, maka dia juga mendapatkan keburukan orang-orang yang melakukannya. Jadi ini pengecualian orang yang pertama adalah orang yang menjadi pelopor keburukan. Yang kedua adalah orang yang mengajak, ya, bukan pelopor, tapi dia hanya cuma ngajak melakukan keburukan, maka dia juga mendapatkan dan akan menanggung dosa orang yang dia ajak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 25. "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin." Dan mereka akan menanggung dosa mereka yang mereka ajak secara sempurna, ya, dan mereka akan menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan, kayak gitu. Jadi kalau mereka menyesatkan yang lainnya, kemudian mereka menjadi tersesat, maka orang yang tersesat ini juga dosanya akan dipikul oleh orang yang menyesatkan tersebut. Pun juga dalam surat Al-Ankabut, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim." Ya, dan mereka benar-benar akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan atau mereka ajak untuk melakukan kemungkaran. Ya. Dan antum bayangkan, ya, sales-sales yang mereka pekerjaannya itu merupakan pekerjaan yang tidak baik. Misalnya ngajak orang-orang untuk melakukan transaksi riba, ya, direkrutlah
beberapa orang. Maka setiap orang yang melakukan transaksi riba, dia mendapatkan dosa ribanya. Ternyata orang yang dia rekrut ini puluhan tahun lamanya menanggung dosa riba, maka selama puluhan tahun itu juga dia menanggung dosanya. Ngeri apa tidak? Ngeri. Bahkan seandainya dia sudah meninggal dan dia tidak bertobat, dosanya itu akan ngalir terus kepada orang yang mengajaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi minal ithmi mithlu athimi man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada kerusakan, kesesatan, maka dia juga mendapatkan dosanya. Jadi ini orang yang kedua yang akan mendapatkan dosa dari orang lain adalah yang mengajak keburukan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang membiarkan kemungkaran terjadi. Orang-orang yang membiarkan kemungkaran terjadi padahal dia mampu untuk memberikan nasihat. Maka orang-orang seperti ini juga akan memikul dosa orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Nah, ini banyak yang disepelekan. Kita melihat kemungkaran padahal kita mampu untuk menasehatinya. Akhi, jangan seperti itu. Tapi kita abaikan. Sehingga seakan-akan kemungkaran tersebut itu karena nggak ada yang negur, maka sudah menjadi seperti kebiasaan. Dinormalisasikan. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengazab fulan, maka semuanya itu akan diazab. Ya. Taib. Ini berdasarkan sebuah ayat di dalam tadi surat Al-Ankabut. Ya, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Jadi orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka itu semangat dakwah, tapi dakwanya itu kepada kesesatan, sampai mengajak orang-orang yang beriman itu supaya gimana caranya orang-orang itu mengikuti mereka. Sampai mereka membujuk orang-orang yang beriman, ya, ittabi'u sabilana, ayo gabung ke kita. Wal nahmil khotoyakum, tenang aja, kalau kita salah, kamilah yang akan menanggung dosa kalian. Jadi dengan pedenya orang-orang musyrikin, ya, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ayo gabung dengan kita, dan jika ada kesalahan tenang saja, nanti kita yang akan nanggung dosa kalian. Dan perkataan mereka ini mirip seperti perkataan orang di zaman sekarang dari kelompok sufi. Sebagian mereka itu, ya, merekrut orang untuk gabung dengan kelompoknya itu dengan kata-kata seperti ini. Ayo masuk kelompok kita, masuk organisasi kita, tenang saja, kalau salah guru kita tanggung jawab. Pernah dengar kayak gitu? Ada, ya. Mereka menyandarkan gurunya, nggak tahu padahal gurunya benar nggak mengatakan seperti itu. Dan kalau seandainya mengatakan seperti itu, sebagaimana orang-orang kafir terdahulu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, maka Allah katakan wa ma hum bihamilin, mereka nggak bakal bisa nanggung dosa kalian. Ya, innahum lakadzibun, karena mereka ini adalah orang-orang yang berdusta. Taib. Kemudian juga disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, terkait tentang melihat kemungkaran. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau enggak bisa dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Dan kalau enggak bisa dengan lisannya, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi hadis ini jelas memerintahkan kepada kita untuk mencegah kemungkaran atau menghilangkan kemungkaran jika kita lihatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau bisa dengan tangan, dan kalau nggak bisa dengan lisan, dan kalau nggak bisa lagi dengan hati, minimalnya mengingkarinya.
Tapi intinya di sini, ketika kita sudah tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran tersebut, maka solusinya adalah menjauh dari kemungkaran tersebut. Menjauh dari kemungkaran tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, ya, surat An-Nisa ayat 140, "Idza sami'tum ayatillahi yukaffiru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melihat atau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai candaan, dijadikan sebagai hinaan, ya, orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai candaan, ya, dipermainkan, maka kata Allah, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Ini perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauh dari mereka. Termasuk juga orang-orang yang menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya, maka diperintahkan untuk menjauh, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah pembicaraannya. Tapi jika kalian tidak pergi dari mereka, ya, innakum idzam mithluhum, kalian sama seperti mereka. Sama seperti mereka. Artinya ketika kita tidak mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka, kita diam padahal kita mampu untuk mengingkarinya, maka kita akan menanggung dosa mereka. Ya, kita akan menanggung dosa mereka. Dan sekali lagi ikhwah, perkara yang sangat menyakitkan bagi seorang hamba adalah yang mereka meninggal tapi masih mendapatkan kiriman dosa dari siapa? Orang-orang yang kita pikul dosanya. Ada 3 tadi, pelopor dosa, atau orang yang menyuruh keburukan, ataupun orang-orang yang diam ketika melihat dosa terjadi. Jelas ya? Nah, ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, wa la'allal hikmata min ta'biri 'anil ithmil bil wizr. Dan bisa jadi hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa itu sebagai wizr, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dosa itu sebagai beban. Ya, ini memberikan faedah bahwasanya yang namanya dosa itu memang benar-benar berat. Yang namanya dosa itu benar-benar memberatkan. Baik memberatkan di dunia ataupun di akhirat kelak. Di dunia misalnya ada orang yang dia suka maksiat, meskipun secara kasat mata dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan enak, bahagia, yakin dalam hatinya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena ada dosa yang mereka pikul yang menjadikan mereka itu tidak akan tenang di dunia. Dan itulah sifat dosa yang jika dilakukan akan memberatkan seseorang di dunia. Akhirnya dia karena bebannya semakin berat, ya, maksiatnya semakin banyak, otomatis bebannya semakin berat. Akhirnya apa? Malas beribadah. Dan ujung-ujungnya ya ikhwah, sebab orang-orang malas beribadah itu tidak lain adalah karena dosanya. Kenapa? Karena dosa ini memiliki sifat beban berat. Di dunia apalagi di akhirat kelak, jelas dia akan benar-benar memikul beban tersebut. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis tentang ada orang-orang di neraka mereka memikul dosanya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama qida shibrin tuwiqahu min sab'i ardin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, ya, mengambil tanah sejengkal secara zalim, maka akan dikalungkan di lehernya tanah tersebut, ya, sehingga ketika dikalungkan berat apa tidak? Berat. Akan dikalungkan 7 lapisan tanah kata Nabi, padahal cuma sejengkal. Bayangkan kalau 2 jengkal atau bermeter atau bahkan diakuisisi puluhan hektar.
Satu jengkal saja dipikulkan 7 lapis tanah, apalagi lebih daripada itu. Ataupun juga disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang harta ghulul, harta khianat. Jadi harta ghulul itu pada dasarnya adalah harta yang didapat dari peperangan, yaitu harta ghanimah, namun belum dibagikan oleh pemimpinnya. Dia ambil secara diam-diam, maka ini disebut dengan harta ghulul, harta yang didapatkan secara khianat. Maka Rasulullah SAW mengabarkan ada orang-orang yang akan memikul beban atau memikul harta yang dia ambil secara ghulul tadi, secara sembunyi-sembunyi tadi. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Dzakarul ghulula fa'azzamahu amrahu. Nabi SAW itu pernah membahas tentang harta ghulul, kemudian beliau membesarkan perkaranya. Artinya harta ghulul ini bukan perkara kecil, tapi perkara yang besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jadi jangan sampai, kata Nabi, ada salah seorang di antara kalian yang bertemu denganku pada hari kiamat nanti dalam keadaan lehernya itu dikalungkan onta. Kenapa? Karena dulu onta tersebut diambil secara apa? Secara ghil, secara curang, secara diam-diam. Bahkan dalam riwayat lain, 1 jarum pun yang diambil secara diam-diam, harta ghulul ini nanti akan dibebankan di lehernya. Dalam keadaan meringkik, ya, dalam keadaan merintih onta tersebut. Kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, aghithni, ya Allah tolonglah aku. Fa'aqulu la amliku laka syai'an. Saya enggak bisa nolong kamu. Qad ablaghtuka, karena aku telah menyampaikan perkara ini, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Ada juga orang yang dikalungkan di lehernya kuda yang sambil merintih, ya, keberatan. Kemudian orang tersebut juga mengatakan, Ya Rasulullah aghithni, tolonglah aku. Maka Nabi sekali lagi mengatakan, Ya ma amliku laka syai'an, aku enggak bisa nolong, memberikan pertolongan kepadamu. Qad ablaghtuka, saya telah menyampaikannya. Kemudian juga Nabi menyebutkan contoh-contoh harta ghulul banyak sekali dalam hadis ini, panjang. Intinya di situ ada orang-orang yang dikalungkan di lehernya harta yang dulu pernah dia ambil secara diam-diam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di akhirat kelak dosa itu memang benar-benar dipikul oleh manusia. Maka ini menjadi perhatian kita, jangan bermudah-mudahan untuk melakukan dosa, ya, jangan bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Makanya dosa itu kenapa disebut dengan al-wizr, beban. Taib. Kemudian pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah contoh-contoh praktek dari kaidah ini. Yang pertama kata beliau, tatbiqu nabiyillah Yusuf. Praktek dari Nabi Yusuf alaihi salam hinama ihtala ala akhdi akhihi Benyamin biwad'i siqayati fi rakhli akhihi, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang menahan salah satu saudaranya, yaitu Benyamin, karena ternyata Benyamin ini didapati mengambil siqayah, yaitu alat minum atau tempat minum raja. Faja'a ikhwatuhu fayaqul, maka saudara-saudara yang lainnya ini datang kepada Nabi Yusuf untuk menego, untuk mengajukan banding. Kemudian saudara-saudaranya berkata, Ya ayyuhal azizu, inna lahu aba syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanahu. Wahai penguasa, sesungguhnya orang tersebut, yaitu Benyamin ini, memiliki orang tua yang sudah tua.
maka jadikanlah kami sebagai gantinya untuk menggantikan Benyamin tersebut. Jadi lepaskan dia sebagai gantinya, silakan tahan salah satu di antara kami. Innaka naraka minal muhsinin. Kata mereka, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang baik. Maka Nabi Yusuf alaihi salam menjawab mereka dengan mengatakan ma'adzallah. Ya, Nabi Yusuf mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An na'khudha illa ma wajadna mata'ana 'indahu inna idzal laminadh dhalimun. Sesungguhnya ya, kami enggak akan menahan orang yang tidak melakukan kesalahan, karena jika kami melakukan itu maka sungguh kami termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi di sini pendalilan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam bahwasanya kami enggak akan nahan orang yang salah, tapi kami akan nahan orang yang salah. Paham? Jadi yang dihukum itu adalah orang yang salah saja, adapun saudara-saudaranya yang enggak salah itu enggak dihukum. Karena kata Nabi Yusuf, jika kami melakukan seperti itu, menahan orang yang enggak salah, maka kami adalah orang yang berbuat zalim. Sebaliknya, ada contoh manusia ya, seperti Fir'aun, yang ketika Fir'aun ini mendapatkan wejangan dari para tukang sihirnya, akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel, yang anak laki-laki ini nanti akan menjadi sebab runtuhnya kerajaanmu. Jadi mendengar wejangan dari tukang sihirnya, Fir'aun langsung mengutus atau mengirim sebuah kebijakan untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Bayangkan, semua anak laki-laki di zaman tersebut dibunuh. Gara-gara untuk apa? Menghindari satu orang tadi, satu anak. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Kalau Fir'aun tadi dia mengorbankan banyak orang hanya karena satu, tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya menghukum satu orang, kemudian yang tidak salahnya dibiarkan. Paham maksudnya ya? Baik. Kemudian contoh yang kedua yang dijelaskan oleh penulis terkait tentang keluarga. Ya'udur rajulu min 'amalihi mut'iban fayadkhulul baita fawajada ma la yu'jibuhu min ba'di atfalihi. Ada seorang suami yang dia kerja, pulang-pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Kemudian ketika masuk ke dalam rumah, dia dapati pada anak-anaknya sesuatu yang ia tidak sukai, seperti itlafit tuhfah, misalnya memecahkan hiasan, atau takhtimil zujajah, memecahkan kaca, ataupun perkara-perkara yang tidak disukai oleh ayahnya tersebut dari anak-anaknya. Kemudian ketika ayah tersebut melihat bahwasanya yang salah itu adalah anak, apakah istri yang tidak ikut-ikutan itu disalahkan juga? Mana sikap yang benar? Menyalahkan anak apa istri? Menyalahkan anak saja. Istri yang tidak ikut itu jangan disalahin, jangan ikut dimarahin. Atau sebaliknya, misalnya istri yang salah karena mungkin telat menghidangkan makanan ataupun yang lainnya, maka anak-anaknya itu juga jangan disalahkan. Karena sebagian kita ketika marah pada salah satu anggota keluarga kita, justru semuanya kena marah. Nah, ini bukan contoh yang tepat. Maka kaidah yang kita bahas ini ya menjadikan kita itu faham bahwasanya yang disalahkan itu adalah hanya orang-orang yang salah saja. Ya, jadi intinya dalam kaidah ini Islam mengajarkan agar hukuman itu, ya hukuman, teguran atau tanggung jawab itu hanya dibebankan kepada mereka yang bersalah saja. Adapun orang yang bersalah maka jangan diikutkan menerima bebannya. Ataupun yang ketiga, misalnya guru kepada siswanya. Nah, ini contoh yang gambar
Contoh yang jelas adalah ketika kita melihat kesalahan kepada anak-anak didik kita. Satu anak yang salah, apakah semuanya disalahkan? Enggak. Karena sebagian guru juga memegang prinsip kalau satu salah semuanya salah. Padahal ini benar apa salah? Salah. Ya, tidak sesuai dengan kaidah ini. Jadi misalnya satu murid saja yang melakukan kesalahan dan kesalahannya ini tidak ada kaitannya dengan yang lainnya itu tidak ikut-ikutan, maka yang bijak adalah menghukum satu yang salah ini tanpa menghukum seluruhnya. Ya, jangan dihukum secara rata. Kecuali yang satu melakukan, kemudian yang selainnya ini jadi supporter, dukung. Wah, berarti boleh dihukum seluruhnya. Kenapa? Karena mereka sama dihukumi melakukan kesalahan. Tapi kalau jika kesalahannya memang kesalahan individual, maka cukup yang dihukum adalah yang salah saja. Pun juga kasus yang masih sering terjadi adalah ta'assub, yaitu fanatik kepada sukunya. Jika ada anggota salah satu sukunya itu dilukai, kemudian semua sukunya itu nyerang orang yang lukai. Jadi kalau ada yang menghina salah satu suku, yang terhina seluruh suku, ini enggak benar. Sehingga penyebab seperti ini sering terjadi peperangan itu adalah karena tadi, oh si fulan itu menghina suku kita, menghina salah satu anggota suku kita. Maka semua sukunya itu marah dan akhirnya terjadi perang. Padahal yang bijak bukan seperti itu. Kalau memang ada salah satu anggotanya yang salah, ya berarti yang salah ya itu saja, anggota yang lainnya berarti tidak salah. Bisa diterapkan ya seperti itu ya. Baik. Makanya disebutkan dalam sebuah hadits yang memperjelas kaidah ini, diriwayatkan oleh Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yu'adzibul 'amata bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah itu tidak menghukum ya semua orang dengan perbuatan satu orang. Allah tidak menghukum semua orang karena yang melakukan itu satu orang. Hatta yarau munkara baina dhahranihim, sampai mereka ini melihat kemungkaran padahal mereka mampu untuk mencegahnya, tapi mereka tidak mengingatkannya. Fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu khassa wa 'amah. Nah, kalau seandainya tadi ada kemungkaran tapi didiamkan seluruhnya, maka Allah menghukum orang yang melakukannya dan menghukum pula orang yang menyaksikannya. Barulah Allah akan menghukum menyeluruhnya. Tapi kalau seandainya ada yang menyaksikan, ada yang menasehati, maka Allah tidak akan menghukum seluruhnya. Ya. Dan riwayat ini juga dikuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian intinya beliau mengatakan, innan nasa idza ra'au munkara bainahum falam yunkiruhu yushika an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Jika manusia itu melihat suatu kemungkaran kemudian mereka tidak mengingkarinya, maka hampir-hampir saja Allah itu mengadab seluruhnya. Jadi salah satu sebab suatu negeri itu diadab menyeluruh oleh Allah itu karena mereka pada diam ketika melihat kemungkaran. Ya, makanya Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Ya Rasulullah, apakah kami ini akan diazab sedangkan ada di antara kami ini orang-orang saleh? Maka Rasulullah SAW, na'am, idza kathurul khabath. Iya, kalau seandainya kemungkaran itu sudah merajalela. Ya, ketika kemungkaran sudah merajalela, tidak ada yang mengingkarinya, maka sudah selesai, pasti Allah akan mengadab mereka. Ya. Dan salah satu contohnya juga tentang kisah orang yang membunuh ontaknya Nabi Saleh alaihi salam. Disebutkan yang membunuh itu bernama Qaddar bin Salif. Jadi tatkala orang-orang itu benci kepada Nabi Saleh alaihi salam, maka mereka
membuat sayembara. Siapa yang berani atau berhasil membunuh ontanya Nabi Saleh akan mendapatkan hadiah. Maka laki-laki ini ya berdiri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams, idzim ba'atha ashqaha, maka berdirilah yang paling buruk di antara mereka, fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu ya disebutkan padahal yang berdiri cuma satu orang, yang melakukan satu orang, tapi Allah katakan fakadzabuhu fa'aqaruha dalam bentuk jama'. Mereka mendustakan Nabi Saleh dan mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh. Padahal yang melakukan satu, tapi Allah sebutkan mereka semuanya lah yang menyembelih onta Nabi Saleh alaihi salam. Kenapa? Karena mereka juga mendukung perbuatan orang tadi yang menyembelih ontaknya Nabi Saleh. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, sehingga ketika mereka bersatu padu ya di atas kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan meratakan negeri mereka. Pun juga dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dammi la akubbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi itu mereka bersatu padu untuk membunuh seorang mukmin, maka kata Allah semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka bersatu padu. Meskipun yang membunuh itu cuma satu orang. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu disebutkan ketika di daerah Son'a ada yang melakukan pelanggaran, maka Umar membunuh seluruhnya, menghukum seluruhnya. Ada tujuh orang dibunuh seluruhnya. Ya, kenapa? Karena 7 orang ini ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan lau tamalla'a alaihi ahlu Son'a laqataltuhum bihi jami'an. Kalau seandainya seluruh penduduk Son'a itu ikut serta dalam membunuh satu mukmin tadi, ya, maka saya akan membunuh mereka seluruhnya. Jadi itu diantara beberapa contoh yang menggambarkan bahwasanya asalnya seseorang itu akan menanggung dosanya masing-masing dan tidak menanggung dosa orang lain, kecuali orang-orang yang ikut andil dalam melakukan keburukan. Meskipun mereka tidak melakukan keburukan, maka meskipun mereka bukan yang melakukannya, tapi karena ada andil, maka mereka juga akan menanggung dosanya. Ya, maka hati-hati ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi atau mencontohkan perkara-perkara buruk yang justru tanpa kita sadari dicontoh oleh orang lain, ya, yang itu mengakibatkan menjadi jariyah dosa bagi kita setelah kita meninggal dunia. Makanya antum lihat ya, bahwasanya orang-orang yang dengan bangganya menampakkan auratnya, kemudian dilihat dan ditiru oleh orang lainnya tanpa mereka sadari bahwasanya mereka menanggung dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang misalnya mereka ajak untuk melakukan kemungkaran, sama akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukannya. Ya, sehingga di sini kita harus berhati-hati dalam bersikap, jangan sampai menjadi orang-orang yang memberikan contoh yang tidak baik bagi yang lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan kaidah yang ke-8 ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Mungkin ana cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.